Bab 611. Ayo kita bicara tentang kebenaran. Jika seseorang memfitnah kamu, kamu punya dua pilihan. Pertama, temukan bukti, berdebat dengannya dan buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jika dia masih tidak percaya dan masih memfitnahmu. Kedua, buat dia diam selamanya, sehingga dia tidak bisa lagi memfitnah kamu. Milei memilih yang pertama. Tapi mereka tidak percaya. Jadi dia memilih yang kedua. Sekarang, tidak masalah apakah pihak lain percaya atau tidak. Di lapangan, semua orang menatap Milei. Tidak ada yang menyangka bahwa Milei akan membunuh seseorang secara tiba-tiba. Orang yang dia bunuh adalah seorang wakil komandan prajurit Tao. Tidak hanya itu, yang digunakan Milei adalah satu pedang penentu jiwa. Jiwa Adit Li benar-benar dihancurkan olehnya. Dapat dikatakan bahwa Adit Li benar-benar menghilang dari saat ini. Tidak jauh, Star-Lord menatap Milei. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat kamu tunduk? Milei tidak peduli dengan Star-Lord, tetapi memandang Arsin Chu. Arsin Chu, ayo kita bicara tentang kebenaran. Mendengar ini, ekspresi semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Membicarakan tentang kebenaran setelah membunuh seseorang. Mengapa tidak pergi ke surga? Di samping, Star-Lord tertawa dalam kemarahan. Milei, Milei. Apakah kamu pikir semua orang di dunia ini idiot? Setelah mengatakan itu, dia akan menyerang. Pada saat ini, Arsin Chu tiba-tiba berkata, biarkan dia berbicara. Star-Lord memandang Arsin Chu dan Arsin Chu berkata dengan suara rendah, dia hanya seorang alam Archon, tapi bagaimana dengan kamu, Star-Lord? Apakah kamu akan merasa bangga setelah berhasil mengalahkan dia? Identitas. Star-Lord terdiam. Statusnya saat ini adalah Star-Lord. Jika dia berduel dengan Milei, akan sangat tidak menguntungkan baginya bila berita ini tersebar. Tapi itu bermanfaat bagi Milei, sangat bermanfaat. Memikirkan hal ini, Star-Lord menatap Milei dengan dingin dan berhenti berbicara. Arsin Chu memandang Milei, bukannya kamu ingin berbicara? Ayo berbicaralah. Milei berkata, Arsin Chu, apakah aku pernah menyebutkan kekuatan kerajaan dewa ketika aku kembali? Arsin Chu mengangguk. Milei berkata, tapi karena Komandan Adit Li, Komandan Kennard Chu dan Star-Lord tidak percaya padaku, mereka bertiga mengatakan bahwa klan dewa sedang menindas yang lemah. Bukankah mereka bertiga yang mengucapkan kalimat ini? Arsin Chu terdiam. Milei berkata lagi, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mencari informasi di kerajaan dewa, tapi balasan apa yang aku dapatkan? Kecurigaan mereka bahwa aku berkolusi dengan kerajaan dewa. Jika aku benar-benar berkolusi dengan kerajaan dewa, untuk apa aku kembali ke sini? Berbicara tentang ini, dia melihat ke Star-Lord. Star-Lord, aku mengatakan kepada kalian bahwa kerajaan dewa kuat, tapi kalian mengatakan aku sedang mengoyahkan hati militer. Jika aku mengatakan bahwa kerajaan dewa sangat lemah, bukankah kalian akan mengatakan aku sedang mencoba membuat kalian meremehkan kerajaan dewa? Star-Lord menatap Milei, pertanyaan yang kita bicarakan sekarang adalah mengapa kerajaan dewa melepaskanmu? Milei tersenyum, lalu mengeluarkan batu ruang hampa. Aku menggunakan ini untuk kabur, apa ada masalah? Star-Lord bertanya lagi, mengapa mereka memberitahu kamu begitu banyak rahasia? Milei berkata, aku diberitahu oleh seorang wanita bernama Leni Nan, yang tampaknya seorang sarjana nasional di kerajaan dewa. Star-Lord, kamu sendiri sangat kuat, coba kamu saja yang tanyakan padanya. Tanyakan padanya mengapa dia memberitahu aku begitu banyak rahasia. Star-Lord tanpa ekspresi, kamu masih tidak ingin mengatakannya.
Mileye tersenyum dan berkata, Star-Lord, meminta kamu dan orang-orang aliansi Ordo yang pergi ke kerajaan dewa. Kalian tidak berani pergi, tapi setelah aku pergi, kalian juga tidak percaya. Star-Lord tiba-tiba menghilang. Tidak jauh, Master Seni Bela Diri Nanpai hendak menyerang tiba-tiba dan suara Arsin Chu tiba-tiba terdengar di benaknya. Anak ini terlalu sombong, biarkan Star-Lord menekannya, jika tidak, dia tidak mudah dimanfaatkan. Master Seni Bela Diri Nanpai ragu-ragu, tetapi pada saat ini, Mileye, yang tidak jauh, tiba-tiba terlempar ke udara. Kali ini dia terbang ratusan meter. Tepat ketika Mileye berhenti, Star-Lord tidak jauh tiba-tiba meninju udara. Ruang hampa di depan Mileye meledak seketika dan kekuatan dahsyat menghantam Mileye secara langsung. Ekspresi Mileye ganas dan menebas pedangnya. Pedang ini tertebas dan kekuatan itu langsung dihancurkan oleh pedang ini. Namun, Mileye terlempar mundur lagi. Karena kekuatan itu terlalu kuat. Ratusan kaki jauhnya, begitu Mileye mendarat, tanah di bawahnya retak. Pada saat ini, tekanan mengerikan menekan Mileye seperti gunung. Di sekitar Mileye, tanah retak dalam sekejap. Dan pada saat yang sama, Mileye menekuk kakinya lurus ke bawah dan hampir berlutut. Tidak jauh, Star-Lord hendak menembak lagi, tapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba melesat ke arah Star-Lord. Serjan Mo yang menembaknya. Star-Lord menatap Serjan Mo dengan dingin dan melambaikan lengan bajunya. Seluruh tubuh Serjan Mo terguncang ratusan meter dalam sekejap. Di udara, darah menyembur dari mulutnya, yang sangat menakutkan. Star-Lord mengabaikan Serjan Mo. Dia memandang Mileye tidak jauh dan tekanan itu masih menyelimuti Mileye. Mileye menghentakkan kaki kanannya. Tanah bergetar dan sebuah momentum pedang yang kuat tiba-tiba melesat ke atas, lalu momentum pedang itu menghilang dalam sekejap tanpa bekas. Star-Lord perlahan berjalan menuju Mileye. Setiap langkah yang dia ambil, membuat tekanan di kepala Mileye menjadi lebih kuat. Star-Lord memandang Mileye, Mileye, kamu memang berani, tapi apa gunanya? Tanpa kekuatan, keberanianmu itu hanyalah sebuah lelucon. Sekarang, jika kamu berlutut, aku akan mengampuni hidupmu. Berlutut. Pernyataan ini menyayat hati. Jika kultivator pedang berlutut, apakah itu masih bisa disebut sebagai kultivator pedang? Star-Lord ini akan secara langsung menghancurkan pikiran Mileye. Tidak jauh, Mileye menyeringai, Star-Lord, apakah kamu sudah makan terlalu banyak kotoran? Begitu suara itu jatuh, dia tiba-tiba menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Dengan pedang, tekanan di kepalanya langsung dipotong, tetapi saat berikutnya, tekanan berkumpul lagi dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Star-Lord maju selangkah lagi, berlutut. Suara itu jatuh dan aura yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya dan segera aura ini datang langsung ke Mileye. Pada saat ini, tulang-tulang di tubuh Mileye mengeluarkan suara retakan. Pada saat yang sama, kaki Mileye semakin bengkok. Star-Lord tidak membunuhnya secara langsung karena dia pikir itu terlalu mudah dengan langsung membunuh Mileye. Jika Mileye dibiarkan berlutut di depan semua orang, maka orang yang sombong seperti Mileye pasti sangat menderita. Memikirkan hal ini, senyum yang tak bisa dijelaskan muncul di wajah Star-Lord. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melesat ke arah Star-Lord. Serjan Mo yang menembaknya. Pada saat ini, Serjan Mo memancarkan kekuatan garis darah di sekelilingnya. Jelas, dia juga menggunakan kartu Hall. Star-Lord berhenti. Dia memandang Serjan Mo. Saat berikutnya, tangan kanannya ditekan ke depan dengan ringan. Kekuatan yang kuat memaksa Serjan Mo untuk berhenti.
Saat berikutnya, Star-Lord memajukan tangan kirinya di udara. Satu pukulan. Ruang hampa di sekitar Sergeant Mo bergetar hebat, kemudian Sergeant Mo menyemburkan seteguk esensi darah, lalu terbang keluar. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah dan tampak hancur berantakan. Sergeant Mo melihat ke langit dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Star-Lord memandang Mileye dan saat berikutnya, tangan kanannya diangkat dengan lembut ke atas, lalu ditekan ke bawah. Posisi Mileye berada langsung hancur, namun Mileye masih berdiri, meskipun darah dari sudut mulutnya menyembur keluar seperti mata air saat ini, namun dia masih tidak berlutut. Tidak jauh dari situ, Master Seni Bela Diri Nanpai menatap Arsin Chu. Seharusnya sudah cukup, bukan? Wajah Arsin Chu tanpa ekspresi. Jika orang ini tidak menyingkirkan kesombongannya, bagaimana dia bisa menjadi pedang di tangan kita? Master Seni Bela Diri Nanpai hendak berbicara, ketika Arsin Chu berkata, "Saudara Wu cukup melihatnya baik-baik, jangan biarkan orang luar mempengaruhi hubungan kita." Saat dia mengatakan itu, dia melihat tidak jauh. Pada saat ini, Star-Lord telah datang 20 kaki di depan Mileye dan aura yang kuat terus bergerak menuju Mileye. Di antara alis Mileye, ruang hampa aturan Tao tiba-tiba muncul. Saat berikutnya ruang hampa di depannya mulai menyusut lapis demi lapis, kemudian ruang hampa yang tebal pun muncul. Star-Lord tidak menunjukkan ekspresi dan dia mengangkat tangannya. Ruang hampa di sekitar Mileye runtuh dalam sekejap dan Mileye berada di dalam lubang hitam ruang hampa. Aura itu masih menekan Mileye, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mileye menggertakkan giginya, darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Star-Lord memandang Mileye dengan dingin, dia akan menembak lagi. Tapi pada saat ini, Sergeant Mo tiba-tiba berdiri di sampingnya. Saat berikutnya, tangannya menyatu, kemudian dia menghadap ke arah Star-Lord yang jauh, hancurkan. Begitu suara itu jatuh, ruang hampa di depan Star-Lord meledak seperti letusan gunung berapi. Kekuatan yang kuat langsung menenggelamkan Star-Lord dan pada saat ini, pedang Tao tiba-tiba terdengar di kejauhan dan segera, beberapa pedang terbang menebas langsung ke Star-Lord. Pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari posisi Star-Lord berdiri dan dalam sekejap, ruang hampa dalam radius puluhan ribu meter bergetar hebat. Pedang terbang Mileye menghilang seketika dan pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba melintas di lapangan. Tidak jauh, pupil Sergeant Mo menyusut, kedua lengannya diarahkan ke depan. Kekuatan yang kuat menyapu dan Sergeant Mo langsung terbang mundur. Tepat saat dia mendarat di tanah, lengannya langsung hancur. Pada saat yang sama, dia menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Sergeant Mo melihat ke langit, darah di mulutnya meluap seperti mata air. Kali ini dia benar-benar sudah tidak bisa berdiri. Star-Lord menatap Sergeant Mo dengan dingin, lalu menatap Mileye. "Mileye, jadi kamu berlutut atau tidak?" "Berlutut." Mileye tiba-tiba menyeringai dan saat berikutnya, darah di seluruh tubuhnya mulai mendidih. Pada saat yang sama, pedang ether di tangannya mulai bergetar hebat. Melihat adegan ini, mata Star-Lord sedikit menyipit. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Star-Lord di kejauhan. Pada saat ini, matanya merah darah dan ekspresinya sangat ganas. "Aku Mileye, dari kota Kinceng hingga saat ini, aku pernah bersikap tidak tahu malu, pernah menangis untuk adikku, tapi aku tidak pernah takut. Jika kamu berani, ayo hancurkan aku. Maju." Begitu suara itu jatuh, ledakan. Aura yang kuat tiba-tiba tersapu keluar dari tubuh Mileye. Di mata semua orang, seluruh tubuh Mileye mulai bergetar hebat. Melihat adegan ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah.
Mileye akan meledakkan dirinya sendiri. Dan tepat pada saat dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, jiwa pedangnya tiba-tiba naik ke langit dan jiwa pedang ini secara langsung menghancurkan aura Star-Lord. Holy Swordsman Super. Namun, sudah terlambat. Tubuh Mileye langsung mulai terbakar. Pada saat ini, di langit berbintang yang tidak diketahui, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah drastis, dengan sedikit kepanikan dalam kengeriannya. Tidak. Suara itu jatuh dan ribuan pedang energi tiba-tiba muncul di langit berbintang ini. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang langsung musnah dan hancur. Bersambung.